Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Salam saudara kekasih, baik yang ada di onsite maupun ada di rumah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara kekasih, hari ini sebelum saya mau sampaikan firman Tuhan kepada saudara, saya mau sampaikan sesuatu bahwa hari Rabu kemarin tanggal 1 kami ada semacam pencerahan tentang virus corona oleh seorang pakar yang ngambil doktor PhD di London selama 3 tahun, kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam, tapi karena waktu terbatas sehingga dibatasi. Saudara kasih pesannya, biar kita hati-hati. Sekalipun sekarang ini di Indonesia paparan yang terkena corona semakin kecil di semua daerah, apalagi di DKI. Tapi minta jangan lengah. Tetap berhati-hati. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, itu pesannya. Sekalipun dia bilang the new variant is coming, varian baru akan datang. Ada 2 varian baru yang saya nggak perlu sebutkan di sini, nanti saudara takut. Dan saudara kalau dengar apa kata Pak Jokowi kemarin hari Sabtu, hubungannya dengan the new variant is coming itu benar. Karena Pak Jokowi menyebut bahwa berita itu berita itu kabar itu dari WHO. Jadi pesan Pak Jokowi persis sama apa yang saya dengar hari Rabu tanggal 1 kemarin. Tetap hati-hati. Jaga hati-hati benar. Karena varian yang baru itu nggak ada tanda-tanda, totalnya udah lewat. Dan itu sudah kena di Peru. Nah, oleh karena itu jangan takut. Nah, hari ini related dengan ini, makanya tema hari ini, aku kata Tuhan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal. Itu tema khotbah hari ini. Aku akan mengecualikan tanah Gosen di mana umatku tinggal. Saudara kasih, saudara mengikuti hal ini adalah berhubungan dengan tulah. Ya, jadi tulah di mana-mana. Tapi orang yang tinggal di tanah Gosen enggak kena. Wow. Nah, oleh karena itu mari kita belajar hari ini, saudara, dengan sungguh-sungguh ada rasa kerinduan yang mendalam, kepingin tahu apa kata firman Tuhan. Jadi saudara tidak perlu takut. Saudara tidak perlu khawatir, saudara tidak perlu gentar karena semuanya ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Mari kita baca, oleh karena itu mari kita baca di Keluaran 8 ayatnya yang ke-20 sampai 23. Saya bacakan ayat 20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini Tuhan beritahu kepada Musa biar Musa bangun pagi-pagi dan berdiri tunggu Firaun keluar. Karena Firaun tiap pagi dia ke sungai. Kasih tahu kepada Firaun.
biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 21, sebab jika engkau itu siapa? Ya Raja Firaun, tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat. Pikat di sini adalah arof, adalah lalat pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat, akan penuh dengan lalat pikat. Di mana mereka berdiri, di situ lalat pikat. Di rumah mereka lalat pikat, di istana lalat pikat, di kamar mandi lalat pikat, di meja makan di lalat pikat, di mobil, di mana-mana lalat pikat. Ayat ke-22. Tetapi, ini tema khotbah hari ini. Tetapi sekalipun di mana-mana ada lalat pikat, di istana ada lalat pikat, di jalan-jalan ada lalat pikat, di tempat berdiri ada lalat pikat. Tapi ayat 22 katakan, tetapi pada hari itu, ini Tuhan yang berbicara, aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal. Sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, kata Tuhan, ada di negeri ini. Ayat 23, sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Wah, ini firman Tuhan dan ini jadi banget. Ini bukan kisah, ini real. Kemudian kita beralih ke Keluaran 9, ayat 22, ayat 26. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir. Jadi hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Jadi seluruhnya ada hujan es. Wah, mengerikan sekali. Ayat 24, dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu negara. Jadi belum pernah ada hujan es semenjak Mesir itu menjadi negara. Belum pernah ada hujan es sedahsyat itu. 25, hujan es itu menimpa binasa. Makanya sudah lihat gambar tuh. Orang kena hujan es itu kalau kayak ada batu es macam-macam ya tergeletak kayak begitu tuh. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir. Mulai dari mana? Mulai dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu. Dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Apa enggak mengerikan ini? Manusia, binatang, pohon pun ditumbangkan seluruhnya. Ini benar-benar mengerikan. Ayat 26, hanya di tanah Gosen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan. Tadi di Keluaran 8, aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat. Wow, ini luar biasa Sungkarsi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok orang Israel itu bisa tinggal di tanah Gosen? Orang ini kan pendatang, mestinya kan
Bukan di tanah Gosen mestinya, di istana negara mestinya, di istana Firaun mestinya. Nah, jadi kita belajar hari ini, saudara kasih, mengapa orang Israel itu bisa tinggal di tanah Gosen. Nah, ada 4 alasan. Nanti kalau cukup waktu kita akan jelaskan keempatnya. Tapi yang pertama, kenapa? Karena mereka lahir sebagai orang Ibrani. Kenapa? Karena orang Israel itu lahir sebagai orang Ibrani. Mari kita baca Kejadian 43 ayat 32. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sampai di sini saudara tahu ada 3 meja ini. 1 meja makan untuk Yusuf, 1 meja makan untuk saudara-saudaranya yang datang dari Kanaan, 1 meja makan untuk orang Mesir. Ada 3 meja makan. Nah, kita lanjutkan. Kenapa? Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Orang Mesir itu tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani. Karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Inilah yang menyebabkan kenapa orang Israel itu tinggal di tanah Gosen. Nah, saudara kasih, hari ini kita belajar. Saya mau mengajak saudara belajar tentang apa yang dimaksud dengan kata Ibrani ini. Kita yang sering kali kita dengar bahasa Ibrani. Ini orang Ibrani. Nah, dari mana asal kata Ibrani tersebut untuk pertama kalinya? Mari kita baca. Di sini saya enggak tampilkan tapi saya sudah siapkan. Di Kejadian 14 ayat 13. Saudara bisa baca di Kejadian 14 ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa kisah ini dimulai ketika Lot dan orang-orang Sodom ditaklukkan oleh raja-raja. Sudah ditaklukkan kemudian ditawan. Lot dan keluarganya dan semua orang Sodom ditawan. Tapi ada salah satu pemuda lewat. Dia bisa melarikan diri sehingga dia melapor, datang kepada Abram. Pada saat itu belum namanya Abraham. Datang kepada Abram, orang Ibrani itu. Jadi pertama kali kata-kata orang Ibrani itu di Kejadian 14 ayat 13. Nah, saudara kasih, inilah pertama kalinya kata-kata orang Ibrani itu muncul. Nah, para ahli-ahli Alkitab, para ahli sejarah kuno, mereka apa itu arti Ibrani? Mereka berpendapat bahwa orang Ibrani itulah adalah orang asing. Dengarkan, para ahli Alkitab, orang Ibrani itu adalah orang asing, stranger, pendatang, ya, berpindah-pindah, nomaden. Jadi nggak pernah berakar di satu tempat karena someday dia akan pindah lagi, dia pindah lagi. Itulah orang Ibrani. Jadi saudara yang kasih, orang Ibrani, Abram itu ya berpindah-pindah, dia stranger, dia pendatang, dia bukan untuk tinggal selama-lamanya di situ. Hari tanggal 31 kemarin Pak Stephen bikin ada renungan pagi, tanggal 31 itu kalau nggak salah, hari Selasa. Hanya sementara kita tinggal di dunia ini. Ini juga begitu, hanya sementara. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Saudara dan saya bukan warga kerajaan di sini. Jadi saudara mestinya
Karena di sini, di bumi ini, di dunia ini hanya sementara. Ya katakanlah sampai 125 tahun lah. Orang Korea Selatan itu panjang-panjang umurnya. Tapi kalau firman Tuhan bilang katakan 70. Kalau kuat 80. Kalau hanya sementara. Ya mestinya saudara dan saya warga kerajaan sorga, mestinya yang paling banyak saudara pikirkan, mestinya saudara investasi paling banyak bukan untuk di tempat yang sementara ini, tapi saudara dan saya mestinya investasi sebanyak-banyaknya untuk hal-hal yang kekal, untuk hal-hal kerajaan Allah. Itu yang semestinya saudara berinvestasi di situ. Tapi apa yang terjadi di dunia ini saat ini? Orang kerja dari pagi sampai malam untuk diri sendiri. Untuk membangun untuk dirinya sendiri. Padahal saudara dan saya, dengarkan ini, saudara dan saya adalah orang-orang Ibrani di dalam nama Yesus. Saudara adalah Israel rohani. Saudara adalah Ibrani di dalam nama Yesus secara rohani. Jadi saudara dan saya mestinya harus punya pikiran seperti Abram. Bahwa di dunia ini hanya sementara. Tapi orang investasi di dunia ini habis-habisan, tidak salah. Please. Tapi mulai hari ini saudara dengar firman Tuhan ini. Saudara mulai hari ini, saudara paradigma cara berpikir saudara mulai harus berubah hari ini. Saudara harus mulai berinvestasi yang banyak kepada hal-hal kerajaan Allah, kepada hal-hal yang hidup kekal, bukan yang hidup sementara di dunia ini. Tapi apa realitanya di dunia ini? Orang habis-habisan kerja dari pagi sampai malam untuk dunia ini. Dan orang kayak begitu nggak bisa tinggal di tanah Gosen. Jadi kalau ada malapetaka datang, ada krisis moneter datang, ada krisis ekonomi datang, ada krisis sakit penyakit datang, orang itu akan terkena. Karena dia tidak bisa tinggal di tanah Gosen. Itu arti yang pertama dari Ibrani itu. Tapi saya dapat pikiran begini, sekarang oleh karena itu saudara kasih, saudara dan saya sudah lahir baru, sebagai orang Kristen lahir baru. Saudara orang Kristen lahir baru, next. Saudara sebagai orang Kristen yang lahir baru, mestinya cara berpikir saudara berbeda. Bisa ditampilkan? Cara berpikir saudara berbeda. Cara hidup saudara. Karena saudara adalah orang Kristen yang hidup baru. Saudara cara berpikirmu nggak sama dengan cara berpikir orang dunia ini. It's quite different. Mestinya berbeda. Cara berbisnismu juga nggak boleh sama cara orang dunia ini. Harus cara berbisnismu dengan cara berbisnis orang Kristen yang lahir baru. Cara bicaramu pun begitu. Harus cara bicaramu dengan cara bicara orang Kristen yang lahir baru. Nah, saudara kasih. Cara berpikir, cara hidup, cara berbisnis harus cara orang Kristen yang lahir baru. Itu yang pertama saudara kasih. Jadi kenapa orang Israel itu bisa tinggal di tanah Gosen. Yang kedua, jadi pertama tadi karena mereka lahir sebagai orang Ibrani. Yang kedua, saudara kasih, karena pekerjaan mereka sebagai gembala kambing domba adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Karena pekerjaan mereka sebagai gembala kambing domba itu adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Mari kita baca Kejadian 6 ayat 31, 34. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya
saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Jadi Yusuf ini yang orang kedua di Mesir ini mau menghadap ke Firaun. Ini dia mau jelaskan. Dia mau kasih tahu ayat 32, orang-orang itu gembala kambing domba. Jadi saudara-saudaranya itu semua adalah gembala kambing domba. Sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Ayat 33. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apa pekerjaanmu. Jadi ini komunikasi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Nanti ini aku mau ke Firaun ini. Aku mau menjelaskan bahwa kalian ini semua adalah gembala kambing domba. Nanti kalau kalian dipanggil nanyanya pekerjaanmu apa, dengarkan. Maka jawablah, ini yang ngomong ini adalah Yusuf ini, orang yang kedua di Mesir. Hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud apa maksudnya? Supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Jadi itu satu kekejian bagi orang Mesir. Gembala kambing domba itu bagi orang Mesir adalah satu kekejian. Nah, saudara yang kasih, saudara akan menemukan Gosen saudara apabila saudara bekerja seperti orang Kristen lahir baru bekerja. Dengarkan sekali lagi. Saudara akan menemukan Gosen saudara di saat-saat sekarang ini. Apabila saudara bekerja seperti orang Kristen lahir baru bekerja. Tadi saya sudah sebutkan. Hari-hari ini, dengarkan baik-baik statement ini. Hari-hari ini banyak orang bekerja seperti orang dunia bekerja. Hari-hari ini, apalagi di masa-masa sulit seperti ini, banyak orang Kristen bekerja seperti orang dunia bekerja. Persis enggak ada bedanya. Orang dunia bekerja tidak jujur. Orang Kristen bekerja, berdagang juga tidak jujur. Orang dunia ini korupsi. Orang Kristen juga korupsi. Waduh, gak enak ya. Orang dunia membungakan uang. Orang Kristen juga membungakan uang. Bertobat dalam nama Yesus. Saudara yang kasih, enggak ada bedanya. Sulit membedakan sekarang ini orang dunia sama orang. Tapi Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, kalau nanti Firaun tanya apa pekerjaanmu, kasih tahu. Gembala kambing domba. Bisa ditampilkan tadi gembala kambing domba, coba lihat. Gambarnya tadi. Yes. Gembala kambing domba kayak gini nih. Sederhana. Dia pikir di dunia ini hanya sementara. Tidak salah saudara bangun rumah bagus-bagus, bangun ini, bangun enggak salah. Tapi pikiranmu sekarang ini harus mulai berubah. Mari investasi lebih banyak perkara hal-hal yang kerajaan sorga. Saudara yang kasih, sehingga saudara tidak bisa tinggal di tanah Gosen kalau cara kerjamu tetap sama seperti orang dunia ini. Sedemikian sehingga kalau sakit penyakit melanda dunia, ekonomi, krisis, saudara juga akan terdampak. Sekarang mari kita beralih kepada yang ketiga.
Yang ketiga, karena korban yang mereka persembahkan menjadi kekejian bagi orang Mesir. Tadi pekerjaan mereka sebagai gembala kambing domba menjadi kekejian bagi orang Mesir. Sekarang karena korban yang akan mereka persembahkan menjadi kekejian bagi orang Mesir. Keluaran 8 ayat 25 sampai 28. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku juga, kata Firaun. Saudaraku yang kasih, saya mau tanya kepada saudara tahu bagaimana orang Israel mempersembahkan korban? Orang Israel itu kalau mempersembahkan korban menyembelih domba, menyembelih lembu, darahnya tercurah. Saya mau kasih tahu kepada saudara, lemak yang terbaik, dengarkan, begitu mereka sembelih domba, begitu mereka sembelih lembu, lemak yang terbaik dari lembu, lemak yang terbaik dari domba mereka tidak makan, tapi mereka bakar. Yang terbaik bukan untuk mereka, yang terbaik bagi Tuhan. Beda kita orang dunia ini, saya semenjak sekolah di SD diajarin hemat pangkal kaya. Dari SD diajarin hemat pangkal kaya. Tapi anak-anak Tuhan suruh menabur. Anak-anak Tuhan suruh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ini bagi orang Mesir, bagi orang dunia itu suatu kekejian. Nggak mungkin kita klop dengan mereka. Karena saudara dan saya di masa sulit begini masih menabur. Mereka enggak mungkin mereka lakukan seperti itu. Wow, haleluya. Orang Kristen diajar untuk memberi. Orang Kristen diajar untuk berkorban. Orang Kristen sekalipun masa pandemi kayak begini, disuruh menabur. Katakan amin. Haleluya. Beda. Dan hal seperti ini sulit diterima oleh orang dunia ini. Makanya ini satu kekejian bagi mereka. Kita sulit-sulit pun ada tetangga kita, ada saudara kita apalagi seiman kekurangan. Ya kita juga sisihkan dikit-dikit. Ini orang Kristen yang hidup baru seperti itu. Orang Kristen yang hidup baru bukan berpikir untuk apa yang aku dapat. Tapi mereka orang Kristen yang hidup baru berpikir apa yang bisa dia berikan. Ini keren. Keren. Nah itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat. Yang pertama tadi karena mereka lahir sebagai orang Ibrani. Yang kedua tadi karena pekerjaan mereka sebagai gembala kambing domba. Suatu kekejian bagi orang Mesir. Yang ketiga tadi karena korban yang mereka persembahkan menjadi kekejian bagi orang Mesir. Yang keempat karena darah anak domba. Di sini saudara sangat dengarkan baik-baik.
Mari kita baca Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah itu." 22, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Lihat di gambar saudara kasih, yang dipegang di tangannya itu hisop, udah dicelupkan ke darah, kemudian darah itu disapukan di atas ambang pintu, itu yang kelihatan merah di atas. Kemudian di kedua tiang pintu dioleskan darah. Nah, kemudian ayatnya yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati itu. Dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahinya. Saudara kekasih, Tuhan akan menjalani Mesir, dia akan keliling. Semua dia akan kelilingi. Untuk apa? Untuk menulahi. Tapi apabila di ambang atas pintu itu ada tanda darah, dan di kedua tiang kiri kanan ada tanda darah, sengkasih, maka Tuhan akan melewati. Maka Tuhan akan melewatinya. Tidak diizinkan ada kematian di dalam rumah itu. Wow, dahsyat benar. Dahsyat benar. Karena kenapa begitu saudara kasih? Karena kematian anak domba Paskah itu melambangkan Kristus Yesus. Sekali lagi, kematian anak domba Paskah itu melambangkan Kristus Yesus telah menggantikan kematian itu di rumah itu. Kristus Yesus itu telah menggantikan kematian di rumah itu. Sehingga tidak terjadi kematian di situ. Tapi semua anak laki-laki di setiap keluarga, di setiap rumah, di seluruh Mesir semuanya mati. Kenapa? Karena tidak ada darah yang dioleskan di atas ambang pintu dan di kedua tiang pintu. Dengarkan saudara kasih. Perhatikan. Simbolnya saja. Simbol darah anak domba saja bisa melepaskan kematian dari masing-masing rumah. Simbolnya saja. Apalagi darah aslinya. Ini waktu saya, wow. Kalau simbolnya saja darah anak domba saja bisa melepaskan umatnya dari kematian, apakah lagi dengan darah yang asli yang tercurah di Bukit Golgota? Pasti dahsyat. Saya mau kasih tahu kepada saudara hari ini, darah Yesus berkuasa. Sebentar lagi kita akan masuk ke tahun Ibrani 5782. Rosh Hasanah 5782. Yang disebut pay bet. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara deklarasikan ini. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan segala penyakit. Darah Yesus berkuasa melindungi saudara dari serangan COVID di dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi bisnis saudara. Darah Yesus berkuasa melindungi saudara-saudara
melindungi saudara. Darah Yesus berkuasa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, untuk masa depan saudara. Darah Yesus berkuasa. Saudara tiap hari perkatakan ini. Kita akan masuk ke tahun yang baru. Payback 5782. Saudara di dalam hidup saudara. Katakan, darah Yesus berkuasa melindungi aku. Dari serangan, oh haleluya, haleluya, haleluya. Penyakit sampar, darah Yesus memagari aku. Darah Yesus memagari keluargaku. Darah Yesus memagari anak-anakku. Darah Yesus memagari bangsa ini. Darah Yesus memagari jemaat di tempat ini. Darah Yesus ini sudah terbukti. Semua anak laki-laki di seluruh Mesir mati. Tapi yang ada darah yang dioleskan di ambang atas pintu dan di kedua pintu. Itu malaikat maut enggak masuk ke dalam. Dan mereka itu enggak boleh keluar sampai pagi. Dan malaikat maut itu berjalan keliling seluruh Mesir tanpa terkecuali. Tapi begitu ada pintu rumah, di ambang atasnya ada darah yang dioleskan. Di tiang kiri kanan ada darah dioleskan. Maka malaikat maut itu lewat. Allah itu melewat. Itulah Paskah pertama, saudara kasih. Itulah Paskah pertama. Allah melewati. Tidak ada terjadi kematian di situ. Wow, dahsyat. Jadi tahu sekarang ini. Sekalipun ke depan ini katanya ada virus baru yang datang. Yang kalau menurut pakarnya enggak ada tanda-tandanya, totalnya udah lewat aja. Di Peru sudah terjadi. Enggak ada tanda-tanda. Lewat aja. Saudara enggak usah takut. Ada darah Yesus berkuasa. Ada darah Yesus berkuasa melindungi saudara. Ada darah Yesus berkuasa memagari keluargamu. Dan ini saudara, kita harus jaga nafas untuk menghadapi jangka panjang pandemi seperti ini. Tapi jangan takut saudaraku yang kekasih, darah Yesus berkuasa membimbing, melindungi, memagari. Oh, menolong saudara. Kalau ada saat ini saudara lagi sakit, darah Yesus berkuasa menyembuhkan saudara. Darah Yesus yang tercurah di Golgota, bilur-bilur yang tercurah di Golgota, menyembuhkan segala penyakit yang kau derita saat ini di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Ini saudara kasih menjadi saudara pegang ini firman Tuhan. Semuanya anak laki-laki mati kecuali ada tanda darah dioleskan di atas ambang pintu sama di kedua tiang pintu. Wow, itu simbolnya saja berkuasanya kayak begitu. Apalagi darah yang real tercurah di Golgota. Darah itu sanggup membebaskan, mengampuni dosa-dosa saudara. Luar biasa darah itu. Dan darah yang sama. Ke depan ini, darah Yesus berkuasa memagari saudara. Darah Yesus berkuasa membentengi saudara. Darah Yesus berkuasa menjaga saudara-saudaramu, menjaga keluarga besarmu, menjaga usahamu. Darah Yesus berkuasa. Pegang itu. Saudara yang kasih, haleluya. Oleh karena itu, kalau kita ringkas, ada 4 hal yang membuat saudara bisa tinggal di tanah Gosen. Pertama, karena saudara dan saya lahir sebagai haleluya Ibrani di dalam Yesus, Ibrani rohani. Yang di dalam benaknya dia hanya sementara tinggal di dunia ini. Di dalam benaknya dia hanya stranger, dia hanya pendatang, dia hanya orang migran. Bukan untuk selama-lamanya tinggal di dunia ini.
Kalau ini ada di dalam hatimu ke depan ini. Sehingga engkau bekerja habis-habisan bukan hanya untuk sementara ini. Tapi engkau bekerja habis-habisan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Mari investasi ke hal-hal yang kekal. Karena engkau bukan warga negaramu bukan di dunia ini. Warga negaramu adalah warga negara kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Dan kalau saudara sebagai orang Kristen yang hidup baru, cara bisnismu beda. Cara kerjamu beda. Pasti beda. Makanya banyak orang gak suka. Sehingga kita dipisahkan. Karena cara berpikir kita beda. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dan juga saudara kasih orang Kristen yang hidup baru. Memberikan persembahan bukan ala kadarnya. Memberikan waktu kepada Tuhan bukan ala kadarnya. Tapi prime time, waktu utama kepada Tuhan. Orang Kristen yang lahir baru bukan berdoa ala kadarnya, bukan berdoa karena hanya ditugasi. Tapi berdoa karena kepingin ketemu dengan raja di atas segala raja. Pingin berbicara, dialog dengan raja di atas segala raja. Karena doa itu dialog antara engkau dengan Tuhan. Engkau bicara dan Tuhan bicara, dengarkan itu. Kemudian yang keempat, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilurnya firman Tuhan katakan segala penyakit sembuh. Oleh bilur-bilurnya yang tercurah di Golgota menyembuhkan segala penyakit di dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kasih, firman Tuhan ini saya tidak panjangkan. Saudara enggak perlu takut menghadapi masa depan yang semua orang mengatakan pandemi ini enggak ada kapan endingnya. Kita harus jaga nafas biar bisa bertahan melewati ini. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan, ada darah Yesus berkuasa untuk membela saudara, untuk memagari saudara, untuk melindungi saudara. Pegang janji Tuhan itu. Ini bukan kata saya, ini firman Tuhan. Dan itu terjadi pada Paskah yang pertama. Padahal itu hanya simbol. Apalagi ini darah yang sesungguhnya. Saudara kasih. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Deklarasikan darah Yesus berkuasa. Katakan sendiri olehmu, darah Yesus berkuasa melindungi aku dari serangan apapun. Darah Yesus berkuasa membela saudara dalam kesulitan apapun. Darah Yesus berkuasa memagari saudara, membentengi saudara dari sakit penyakit. Dari masalah keuangan, darah Yesus berkuasa untuk menolong saudara. Darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Penyakit apa saja. Darah Yesus menyembuhkan segala penyakit, bilur-bilurnya menyembuhkan segala penyakit di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih, terima kasih buat firman-Mu. Kami akan pegang firman-Mu mulai hari ini.
Kami percaya bahwa darah Yesus berkuasa memagari kami. Darah Yesus berkuasa melindungi kami. Darah Yesus berkuasa membela kami. Dalam segala aspek. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Hari ini saudara kasih kita akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Yang bertugas mari maju. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Layakkan kami, petugas-petugas sakramen perjamuan kudus hari ini, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, layakkan kami dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita sama-sama berdiri. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bagi yang di rumah atau di mana saja yang tidak ada anggur, saudara bisa pakai air. Yang tidak ada roti seperti ini, bisa saudara pakai roti biasa saja, itu sebagai simbol. Saudara kasih, kebetulan saya dapat Mazmur 32 ayat 8. Saudara yang ada roti, yang ada tulisan ayat itu adalah untuk saudara. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu, kata Tuhan. Puji Tuhan, saudara saya nggak tahu itu adalah ayat buat saudara. Puji Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Yesus? Percayakah saudara bahwa oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh? Oh haleluya, oleh bilur-bilurnya darah Yesus, haleluya, berkuasa. Darah Yesus berkuasa untuk melindungi saudara dari segala sakit penyakit. Darah Yesus berkuasa melindungi saudara dari COVID-19. Darah Yesus berkuasa melindungi bisnis saudara. Darah Yesus berkuasa melindungi masa depanmu. Darah Yesus berkuasa melindungi kesehatanmu. Kalau saudara percaya, darah Yesus berkuasa. Kalau saudara percaya, darah Yesus berkuasa. Kalau saudara percaya bahwa oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh, mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur sungkasih. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Papa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat firman-Mu. Karena darah Yesus berkuasa melindungi kami dari serangan apa saja. Darah Yesus berkuasa memagari, membentengi kami ke depan ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita doa syafaat dan doa berkat, hari ini kita akan tahbiskan pasukan laskar yang baru, pendoa-pendoa yang baru, Ibu Sarah Yakub, Ella, terus siapa lagi? Silakan maju ke depan. Ada Ibu Ella Siregar, Ibu Sarah Yakub, Ibu Sheni, Bapak Hendra dan istri, Bapak Hendro dan istri, dan dari Departemen PW yaitu Ibu Juliani. Silahkan maju ke depan untuk ditabiskan. Silakan maju ke depan, ambil tempat di depan. Dan untuk mendampingi saya minta Ibu Leni sama Ibu Feliciana. Ibu Marta ada? Mana Bu Marta? Maju ke depan. Kita kelilingi, kita berdoa. Saudara kasih, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ada beberapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan digerakkan oleh Tuhan menjadi laskar, menjadi pasukan doa. Berdoa untuk buat bangsa ini. Berdoa buat
COVID-19, berdoa buat ekonomi, dan berdoa buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Arahkan tangan kita, haleluya. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa 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 papa. Oh papa papa Oh papa urapi mereka, pakai mereka Tuhan ke depan. Di dalam nama Yesus. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Oh haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh terima kasih buat pasukan pendoa yang baru. Perlengkapi mereka, pakai mereka dengan dahsyat di dalam nama Yesus. Tuhan bicara kepada mereka apa yang gereja mau lakukan. Oh papa. Oh papa. Oh papa. Dengan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau kirimkan pasukan pendoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakai mereka, urapi mereka, bicara kepada mereka. Apa yang harus gereja ini perbuat ke depan. Bicara kepada mereka, bicara kepada kami. Apa yang harus kami lakukan ke depan melalui para pendoa yang Engkau sudah pilih, yang Engkau sudah tahbiskan pagi hari ini. Pakai mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati kesehatan mereka, pagari mereka dengan darah Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat buat bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami sungguh percaya darah Yesus berkuasa melindungi negeri ini. Darah Yesus berkuasa membela bangsa ini. Darah Yesus berkuasa memberkati bangsa ini. Oleh karena itu kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Mampukan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, mampukan bangsa ini. Tuhan untuk memimpin bangsa ke depan sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati. Untuk memberkati banyak bangsa yang lain. Bapak kami juga berdoa buat jemaat yang Tuhan percayakan di gereja ini. Yang hadir di ruangan ini. Yang tidak hadir, yang ada di rumah, di Beth Shalom, dimanapun mereka berada. Darah Yesus berkuasa melindungi mereka. Terima kasih Tuhan, cukupkan segala keperluan mereka, berkati usaha mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan berlimpah-limpah. Darah Yesus berkuasa memberkati saudara. Darah Yesus berkuasa melindungi masa depanmu. Darah Yesus berkuasa memagari engkau dari segala sakit penyakit. Darah Yesus menyembuhkan segala penyakit. Hidupmu, hidupku ke depan ini menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua. Selamat hari Minggu. Haleluya.